Di samping itu ada para sahabat mendengar makanan. Ini sahabat mendengar makanan bisa membaca tasbih di hadapan Nabi SAW. Coba makanan bertasbih sama Nabi SAW. Kalau kita nggak bertasbih berarti lebih dari makanan. Ya. Maka kemudian beliau menyuruh kemudian semua untuk berdoa betapa barakahnya makanan itu. Maka tidak tinggal satupun dari tempat makanan itu melainkan semua penuh dengan makanan. Jadi di antara mujizat yang lain, Al-Hakam bin Al-As bin Wail meniru perjalanan Nabi SAW dengan mengejek. Lalu Nabi SAW bersabda, begitulah hendaknya kamu itu apa adanya. Maka senantiasalah Al-Hakam itu menggeletar jatuh pada badannya sehingga mati. Hanya mengejek Nabi sudah jatuh. Kemudian mujizat ini ada saat di mana Nabi SAW meminang seorang wanita. Maka bapaknya menjawab bahwa padanya perempuan putrinya punya penyakit supak, tahu, lepra, yang menghalangi untuk meminangnya dan meminta maaf. Padahal wanita itu tidak berpenyakit. Kemudian Nabi SAW menjawab, maka hendaklah ia bersama sangka yang demikian. Maka wanita yang mau dilamar itu kemudian memiliki penyakit supak. Ngerti? Menolak alasannya karena punya penyakit supaya tidak dilamar Nabi. Kejadian betul sehingga punya penyakit. Maka wanita itu kemudian berpenyakit supak, namanya Ummu Subaib anak Al-Barso. Itu seorang penyair. Dan yang lain-lain tersebut tadi tanda-tanda kebenaran dari mujizat Nabi Muhammad SAW. Dan semua didakwakan masing-masing dari kejadian tersebut, tidak dinukilkan dengan cara mutawatir, bahkan yang mutawatir hanyalah Al-Quran saja. Maka orang itu adalah seperti orang yang ragu tentang keberanian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan kedermawanan daripada sahabat yang bernama Hatim At-Ta'i. Sebagai maklum bahwa masing-masing kejadian mereka itu adalah tidak mutawatir, tetapi keseluruhan peristiwa itu mendatangkan pengetahuan yang mudah dipahami. Jadi pengetahuan yang dipahami itu disebut ilmun doruri. Kemudian tidak ada pertengkaran dengan mutawatirnya Al-Quran, dan itu adalah mujizat yang terbesar yang kekal di tengah-tengah umat manusia. Dan tiada seorang nabi pun yang memiliki banyak mempunyai mujizat selain Nabi kita Muhammad SAW. Karena orang-orang ahli bahasa dan orang-orang Arab yang fasih lidahnya selalu menantang kepada baginda Rasulullah SAW tentang mujizat ini. Dan jazirah Arab ketika itu penuh dengan ribuan manusia yang menentang. Dan kefasihan lidah telah membentuk mereka, dan dengan kefasihan itulah mereka berlomba-lomba dan membanggakan diri. Dan Nabi SAW berseru di hadapan mereka yang terkemuka, menantang supaya bisa mendatangkan menyamai Al-Quran, atau 10 surat seperti Al-Quran, atau 1 surat saja seperti Al-Quran. Kalau mereka masih ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran,
Maka Nabi SAW membacakan Quran kepada mereka. Walla ini ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Quran la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahiran. Dalam surat Al-Isra ayat 88. Artinya, katakanlah sesungguhnya kalau manusia dan jin itu berkumpul untuk mengadakan yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya tiadalah mereka dapat membuat serupa dengan Al-Quran itu, biarpun sebagiannya menjadi pembantu bagi yang lain. Katakan dikeroyok oleh seorang pinter ahli syair seluruh dunia, tidak akan bisa menyamai satu ayat Al-Quran. Nabi SAW mengucapkan yang demikian adalah untuk melemahkan mereka itu. Maka lemahlah mereka yang dari demikian itu, berpalinglah mereka daripadanya, sehingga mereka itu mendatangkan dirinya untuk terjadi bunuh-membunuh wanita, anak-anak, cucu-cucu mereka sebagai penawanan. Mereka tiada sanggup menantang dan tiada sanggup memburukan tentang kefasihan, kemurnian dan kebagusan Al-Quran. Kemudian berkembanglah yang demikian sesudahnya ke segala penjuru alam. Maka disebut Nabi rahmatan lil alamin, wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin. Dari penjuru alam, timur, barat, kurun demi kurun, maka demi masa, dan telah berlalu sampai sekarang, yaitu diturunkan pada Al-Hujatul Islam Abu Muhammad bin Ghazali bin Muhammad bin Muhammad. Jadi Imam Ghazali, andai kata Nabi SAW, ada penggantiku sesudah aku, maka pantaslah Imam Ghazali itu sebagai pengganti. Hampir dari kurun kemarin, kurun demi kurun, masa demi masa, sampai pada Al-Imam Al-Ghazali hampir 500 tahun lamanya. Maka tiada seorang pun yang sanggup menantangnya, yaitu karangan beliau, kitabnya bernama Al-Ihya Ulumuddin. Maka alangkah sangat bodohnya orang memperhatikan tentang keadaan Nabi SAW, kemudian tentang perkataannya, kemudian tentang perbuatannya, kemudian tentang akhlaknya, kemudian tentang mujizatnya, kemudian tentang berkekalan syariatnya sampai sekarang, kemudian tentang berkembangnya segala penjuru alam, kemudian tentang keyakinan raja-raja dunia kepadanya pada masa hidupnya dan sesudah masa hidupnya. Sedang Nabi dilahirkan sebagai anak yatim. Lalu orang itu kemudian bertengkar tentang kebenarannya, dan alangkah besarnya taufik kepada orang yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkannya dan mengikutinya pada tiap-tiap yang datang dan terbit daripadanya. Maka kita wajib, mudah-mudahan dengan kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Ia mengadakan taufik kepada kita untuk mengikutinya tentang perilaku akhlak beliau, perbuatan, hal ihwal dan perkataan dengan nikmat dan keluasan dan kemurahannya. Maka itulah salah satu daripada bagian-bagian yang diambil terkecil dari mujizat-mujizat Rasulullah SAW. Bahkan dalam kitab Injil, nama Nabi Muhammad disebut Ahmad. Ismuhu Ahmad. Jadi ada orang yang kafir ini ingin tahu siapa Nabi Ahmad ini. Begitu setiap membuka kitab Injilnya ada nama Nabi.
Begitu dibuka 2 lembar, ada nama Nabi 2. Penasaran orang penginjil ini. Dibuka lagi kitab yang ketiga, nama Nabi 3. Kalau 480 halaman dari kitab Injil itu, ternyata penuh nama Nabi itu 480 halaman. Disitulah seorang yang asli dari kitab Injil begitu percaya. Yang pertama kali yang mengakui adalah Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi ini adalah pengikut Injil yang paling berat, yang yakin kepada Nabi Isa, sehingga sampai masa hidupnya beliau menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dianggap bikurbah wa maddah, dia dekat dengan aku dan dia adalah keluargaku. Jadi sampai Salman yang bukan orang keluarga Nabi, tapi dari negeri Faris, Al-Faris itu negeri, karena cintanya sama Nabi, satu rumah dengan Nabi SAW, yang melayani dengan Nabi, masuk dianggap sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka disitu man ahabba say'an aksara min dzikrihi, barang siapa yang cinta kepada sesuatu, dia akan terus menyebutnya dan berzikir. Jadi kalau kita cinta sama Rasulullah SAW, pasti mulut kita basah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, Allah akan berikan 70 rahmat. Dan itu selawatnya Allah. Jadi sallallahu ala Muhammad. Nah, guring sallallahu Muhammad, tidur selamat, semua berbaring. Pasti orang yang cinta sama Rasulullah tidak pernah berhenti. Hatinya, lidahnya selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka disitulah, belum lagi pohon. Kalau engkau betul memiliki mujizat wahai Rasulullah, coba aku ingin tahu pohon itu, apakah dia taat kepadamu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sudahkah Al-Quran mengatakan? Al-Quran sudah jelas memerintahkan, bukan aku, kata Rasulullah SAW. Di situ ditulis, ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Bukan aku merintah kamu taat kepada aku, tapi Allah perintahkan kamu taat kepadaku dan taat kepada Rasul. Sampai demikian kedudukan Nabi SAW. Orang itu diperintahkan untuk taat sama Nabi, bukan Nabi perintahkan kamu taat kepadaku. Tidak, sama sekali itu tidak dimiliki sifat oleh Nabi, tapi Allah yang perintahkan taat kamu kepada Allah dan Rasulnya. Jangankan kamu manusia, semua batu, binatang, semua makhluk yang melata di muka bumi ini, min dabatil ard, semua binatang yang melata di muka bumi ini, semua berselawat kepada aku, kata Nabi SAW. Akhirnya, hai pohon, asyajarah ta'ab, hai pohon, datanglah kamu kepadaku. Jadi pohon itu langsung jalan, jebol. Nah, berjalan mendekati Nabi kita Muhammad SAW. Yang lucu lagi, mendekati dia sambil sujud, menunduk, rukuk, jalannya itu menunduk. Nah, jadi pohon saja masih menghormati Nabi SAW, bahkan dia menekuk badannya. Begitu kaguman orang-orang yang Injil itu, orang-orang pada saat itu yang tidak percaya pada Nabi. Akhirnya pohon itu mendekat, ya. Sudah ditanya, pohon pun bisa bicara kalau Nabi SAW mengendakinya. Coba, apakah engkau mendengar salamku? Wahai Rasulullah, aku mendengar salammu. Waalaikumsalam. Pohon, kalau begitu baliklah kembali kamu. Langsung pohon tadi tidak balik begini, tapi mundur. Jadi mundur terus sambil menundukkan wajahnya. Kemudian sampai kembali kepada akalnya, berdiri lagi. Disitulah orang yang tidak percaya asalnya kepada Nabi SAW masuk Islam. Aslamu baina yadaihi. Islam itulah kebenarannya. Maka disitulah tidak disangsikan imam yang paling benar dalam segala imam adalah Nabi Muhammad SAW.
Tidak ada satu pemimpin yang paling benar kecuali Nabi yang tidak memiliki dosa awal sampai akhir. Ya. Dan Nabi SAW adalah diciptakan dari cahaya Allah sendiri. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, qala ya Jabir, innallaha khalaqa khalqal asya'i nurukan nabika Muhammad SAW min nurih. Sesungguhnya alam semesta ini sudah dijadikan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala menjadikan cahaya terlebih dahulu, yang mana cahaya itu dijadikan dari cahaya Allah sendiri. Itu Nabi Muhammad SAW. Begitu pula mujizat yang lainnya pada Siti Aisyah, yang mana pada menjahit, menambal baju Nabi kita Muhammad SAW gelap, tidak ada lampu. Maka Siti Aisyah, Nabi di bilik kamar, minta tolong, ya Rasulullah ajisni, ya Rasulullah tolong kami, karena kami jarum ini jatuh, jadi mencari nggak bisa menggapai-gapai, nggak ada lampu. Begitu dibuka dari pintu Nabi Muhammad SAW, biliknya melebihi dari matahari siang hari. Jadi keluar Nabi seperti matahari, menerangi sehingga menemukan jarum yang jatuh. Ini salah satu mujizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Siti Salamah melihat kekagumannya kepada Nabi Muhammad SAW, mengintip agar mengambil kotoran Nabi, mengambil air kencing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya Siti Salamah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diintip ke belakang, buang air besar, kemudian buang air kecil. Ternyata sama sekali tidak ada bekas kotorannya. Jadi bumi menelan habis yang namanya kotoran Nabi, yang ada minyak kasturi. Air kencingnya pun tertelan di bumi jadi minyak kasturi. Bahkan setiap kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bau minyak kasturi bertebaran di muka bumi ini karena kemuliaan dan keagungannya. Dan tidak ada manusia yang pemalu di dunia yang lebih pemalu daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih daripada gadis pingitan. Jadi Rasulullah itu lebih malu daripada gadis pingitan. Demikianlah itu mujizat Nabi SAW. Sudah sebagian-sebagian telah kita terangkan bagaimana keyakinan kita dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, menyintai Nabi melebihi dari keluarga kita, bahkan bapak ibu kita. Qul in kana aba'akum wa azwajukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa malun iktaraftumuha wa tijaratun tawsawna kasada wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih fi jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jadi cintalah kamu kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lain-lain. Diri kita cinta, lebih cinta. Jadi 70% kita harus cinta Nabi. Istri, bapak, ibu kita semua nomor yang sekian. Tapi yang menyelamatkan kita, kita utamakan. Karena Nabi SAW menyintai kita. Ya. Nabi waktu meninggal nggak nyebut la ilaha illallah. Itu tanda kecintaannya kepada umat. Dia mengatakan ummati, ummati, ummati. Ini. Jadi pantas kalau kita juga seperti itu. Kalau kita meninggal juga begitu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi karena beliau meninggal menyebut ummati, ummati, ummati. Kemudian as-salah, as-salah, as-salah. Yang ketiga Anisa, Anisa, Anisa. 3 wasiat Nabi. Yang pertama memikirkan umat, yang kedua adalah jangan sampai meremehkan sholat, yang kedua titip wanita banyak masuk neraka. Anisa. Jadi 3. Hati-hati golongan wanita. Ini sudah dinas Allah Ta'ala sampai Al-Qurannya An-Nisa sebagai peringatan bahwa wanita tidak bisa masuk surga karena gak bersyukur kepada Allah. Misalkan
dia sudah rumah tangga 10 tahun, semua dengan lancar. Hanya suaminya nganggur 1 bulan, dia mengatakan, kau tidak pernah membahagiakan aku, neraka tempatnya. Jangan sekali-kali mengatakan, engkau tidak pernah membahagiakan aku. Inilah gara-gara wanita yang masuk neraka, gara-gara tidak bersyukur. Hanya nganggur sebulan, dia sudah mengatakan, aku hidup dengan kamu tidak pernah membahagiakan. Bayangkan 10 tahun yang sudah nyaman, hanya diberi nganggur 1 bulan, marahnya dia mengatakan tidak pernah menyenangkan aku. Itu hati-hati dididik istri-istri yang solehah, ya. Nah, disitulah dari bagian-bagian Nabi titip umat-umat dan Anisa dan sholat-sholat.